Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, pencari kebenaran, pernahkah kita berpikir untuk apa Allah menceritakan kisah Nabi Musa dalam Al-Quran? Tentu ada makna, ada pelajaran, ada hikmah yang wajib sebagai hamba Allah kita ketahui. Insya Allah di channel ini narasumber kami akan membuka tabir itu. Baik, kita simak saja kisah Nabi Musa alaihissalam untuk episode kedua. Ya, kita ini seperti diberikan nilai, diberikan ujian, diberikan lembar jawaban, kita isi jawaban kita, masing-masing isi jawabannya, tapi karena sibuk menyontek, salah ini. Belum tiada pengumuman, sudah bilang salah. Tunggu pengumuman, kerjain dulu jawaban tak. Nanti diumumkan siapa yang benar, siapa yang salah. Belum waktunya untuk saling menghakimi. Tunggu pengadilan yang kalau ini datang sebagai hakim yang adil, Isa akan datang sebagai hakim yang adil. Ini kata tetangga, saya katakan betul, benar. Ini yang menentukan. Wajib dikenali sebelum dia datang. Ya, sampai dia datang tidak dikenali. Mulai kapan kita mengenalnya? Kenalilah dari namanya dulu. Isa itu ruh, Al-Quran itu ruh. Dekat ini dulu Al-Quran. Itu modul yang termudah. Ini sudah tertulis dalam buku. Ini terhijab dalam jasad, ya, tertulis dalam buku, tertulis dalam HP, dia terhijab dalam jasad. Ya. Semakin didekati, terbuka hijabnya, ini juga terbuka hijab, akhirnya ruh ketemu ruh, ternyata saudara kembarnya, ya, saudara kembar. Kutiupkan sebagian roh, sebagian di mana sebagian lainnya? Roh itu firman Al-Quran. Jadi dia adalah jalan, Al-Quran itu jalan keselamatan dan hidup, itu Al-Quran. Hanya orang agung-agungkan ini, sampai merubah KTP gara-gara ini. Ya, perubahan KTP tidak akan mempengaruhi. Mau pindah, selama tidak dekati Al-Quran, tidak bisa jadi pengikut Isa. Kalau mau ikuti Isa, pelajari Al-Quran. Ya, bukan pergi mendaftar di sana, dekati Al-Quran, ya, dia adalah firman. Oke, baik, ada tambah-tambahannya sedikit. Surah Al-Qasas ayat 14. Dan setelah dia Musa dewasa dan sempurna akalnya, kami anugerahkan kepadanya hikmah kenabian dan pengetahuan. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya, setelah sempurna akalnya, akil balik sudah sampai akalnya, itu yang pertama diajarkan kepada Musa itu ilmu hukum. Jadi situ ditulis hikmah, belum hikmah. Bahasa Arabnya itu hukman. Kalau hikmah, yutil hikmah wa yasha, itu hikmah. Kalau ini hukman, ilmu hukum, hanya diterjemahkan di situ hikmah atau kenabian. Ya, artinya kalau tadi kita membaca Al-Quran, kita baca ini sebagai hikmah, biarkan saja jalan hikmah. Nanti suatu ketika akan dikasih tahu ini keliru, ini terjemahannya. Ya, saya belakangan juga baru saya tahu. Sebelumnya baca saja, nanti lama-lama kayaknya ada yang janggal ini. Baca bahasa Arabnya, ternyata hukum harusnya dia paksakan untuk tulis hikmah.
Karena itu tadi Allah mengajar. Jadi diberikan dulu ilmu hukum. Sebagaimana ketika Yusuf ada di sini, ya dia diberikan ilmu hukum, lalu kemudian diuji dengan kehadirannya Zulaikha. Nah, ini Musa diberikan ilmu hukum, baru diuji dengan ya pertengkaran. Ayat 15. Al-Qasas ayat 15. Dan dia Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah. Maka dia dapati di dalam kota itu 2 orang laki-laki sedang berkelahi, yang seorang dari golongan dalam kurung Bani Israel, dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya kaum Firaun. Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari pihak musuhnya. Lalu Musa meninjunya, dan matilah musuhnya itu. Dia Musa berkata, ini adalah perbuatan setan. Ya, Sungguh setan itu adalah musuh yang jelas dan menyesatkan. perhatikan, Musa ini termasuk golongan Bani Israel atau orang Israel, ya, Bani Israel. Terjadi 2 orang yang berkelahi, A melawan B. A ini orang dari Mesir melawan B, orang dari Bani Israel. Ya, ini berkelahi. Tiba-tiba karena satu bangsa, ya, ini minta tolong, bantu saya. Akhirnya Musa tanpa pikir panjang memukul orang dari Mesir sampai mati. Ya, Musa yang memukulnya sampai mati. Tersadarlah dia, wah ini perbuatan setan. Ya, terjadi dulu baru terjadi kesadaran. Terlambat ini sadarnya. Kenapa bisa? Karena tadi baru dikasih ilmu hukum, belum hikmah. Ilmu hukum dulu. Ya, Musa katakan ini perbuatan setan. Siapa tadi yang bunuh orang dari Mesir? Musa. Tapi Musa katakan ini perbuatan setan. Ya, bisanya itu Musa yang membunuh, baru setan yang dituduh. Kenapa bisa? Karena Musa sama dengan setan, masih dikuasai hawa nafsunya karena tinggal di istana Firaun, dirawat di sini, ya, sampai akil balik. Tidak gampang itu akal mau langsung sadar, tidak, masih dipengaruhi oleh hawa nafsu Firaun. Akhirnya terjadilah kejadian seperti ini. Ya, dia membunuh orang yang bukan dari golongannya. Jadi dalam kondisi seperti ini Musa dianggap belum beriman. Karena orang yang beriman itu adalah yang mendamaikan orang yang berselisih. Surat 49 ayat 10. Surat 49 ayat 10. Surat Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Sesungguhnya innamal mu'minuna ikhwah. Kata mukmin itu bukan hanya orang beriman biasa, tapi mukmin tingkatannya sudah tinggi. Sama seperti saya kasih contoh antara orang yang bernyanyi dengan seorang penyanyi. Ya, kalau seorang penyanyi ketika dia bernyanyi sangat bagus didengar.
Tapi kalau orang yang baru bernyanyi, ya bagus juga didengar, tapi masih lebih bagus kalau diam, jangan menyanyi. Demikian pula antara orang beriman dengan orang mukmin. Mukmin itu tingkatannya tinggi, tidak diragukan keimanannya. Ya, kalau yang baru beriman ya sama tadi, baru belajar bernyanyi. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Yang keliru kita selama ini tentang persaudaraan orang beriman disebut dengan ikhwanul muslimin kadang-kadang, ya. Kita mencari orang-orang yang setipe dengan kita untuk dijadikan saudara. Yang masuk masjid saudara, yang masuk musola saudara, yang masuk di luar masjid atau musola ini pasti musuh. Ya atau ya? Tidak ada pilihan pasti ya. Itu keliru. Ya, kita paksakan diri kita masuk sebagai orang yang beriman. Tidak seperti orang beriman itu menganggap semua manusia itu adalah saudaranya. Ya, bisa. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu merasa bersaudara dengan semua manusia. Tidak pandang KTP-nya, tidak pandang identitasnya, tidak lihat ras, tidak rasis, semua saudaranya. Itu kalau ada iman. Ya, kapan ada satu orang saja yang menjadi musuhnya? Kalau ada satu orang yang kita musuhi, ya berdoa sama Tuhan, ya Allah jangan matikan aku sekarang. Mati kafir gitu, mati kafir. Kita nangis dianggap kita beriman karena sudah pakai songkok, pakai baju koko, pakai sorban nih. Tapi deh musuhnya bertebar di mana-mana. Ya, orang beriman bersaudara itu yang pertama. Yang kedua, orang beriman itu mendamaikan orang yang berselisih. Ya, A dan B tadi berselisih. Seandainya Musa beriman, ya, seandainya dia cepat sadar, dia akan menjadi pendamai, mendamaikan ini. Ya, ini apakah Palestina? Ya, orang Palestina. Ini orang Israel. Kalau Musa, ya temannya dia orang Israel. Kalau kita teman yang mana kira-kira? Israel atau Palestina? Kita sekarang diserukan untuk menolong ini, ya, menolong ini. Kenapa? Saudara kita. Pertanyaannya ini saudara atau bukan? Coba. Kalau orang beriman, ini semua saudaranya. Tapi kalau dipaksa beriman, bantu ini, bantu. Kita mau yang anggap diri kita beriman, pergi ke masjid terpaksa. Jangan dekati orang-orang yang suka bermain judi, nanti imanmu hilang. Salah. Masa kau yang jaga imanmu? Kalau ada imanmu, biar kau masuk ke situ, kau tidak akan terpengaruh. Anggap ini saudara-saudara semua. Ya, ya, betul. Jadi jangan sampai salah kaprah masuk ke sini untuk menyerang. Disebutkan alasannya karena ini penjajah. Ya, ini menjajah. Misalkan di negara sana, di negara Israel itu ada seorang anak, ya, yang sangat baik, sopan. Kerjaannya dia hanya merawat ibunya. Ya, dia tidak pernah bilang mau berkelahi ke sini, tidak pernah. Orangnya sangat baik kepada semua orang. Tapi dia orang Israel. Orang ini masuk ke Indonesia. Ya,
tersebarlah berita ada orang Israel masuk ke Indonesia, apa tindakan kita? Langsung bilang kesempatan ini. Kita setengah mati pergi di Israel, ternyata dia datang ke sini. Masa orang tidak ada dosanya datang di Indonesia mau dibunuh ini orang hanya karena dia orang Israel. Sebaliknya ada orang dari sini di sana itu kerjanya mencuri, merampok, membunuh. Tiba-tiba orang ini masuk ke Indonesia, datang ke Indonesia. Apa tindakan kita? Kita sambut dia sebagai saudara kita. Islam itu akhlakul karimah, nilai-nilai kebaikan yang melekat pada diri setiap manusia. Itu Islam. Akhlakul karimah, nilai-nilai kebaikan yang melekat pada setiap manusia. Sudah ada, setiap manusia sudah ada. Mau lahir dimanapun, mau lahir di Arab, mau lahir di Israel, mau lahir di, semua ada Islamnya. Tinggal orangnya Muslim atau bukan. Ya, setiap kita di dalam diri kita itu ada Islam yang selalu mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Pertanyaannya, Muslim atau bukan? Kalau dia tidak mengaku-mengaku berarti Muslim. Ya, kalau dia melakukan kebaikan tetapi mengaku, itu ingkar janji. Tetap di Islam tapi belum Muslim. Ya. Jadi Muslim itu ketika serahkan dirinya kepada Tuhan, serahkan dirimu ke Tuhan. Biarkan Tuhan menggunakan dirimu untuk menyatakan asma-asmanya tadi. Bagaimana penolongnya, bagaimana pemberinya, bagaimana memperbaiki, bagaimana mencipta, bagaimana membuat dan sebagainya. Serahkan dirimu ke Tuhan. Kalau kau serahkan dirimu, ya pasti tidak ada pengakuan. Ya, itu Muslim. Kalau kau serahkan dirimu, nah ini berarti bernilai mati. Ya, mati. Karena kata Allah, siapa yang datang kepadaku akan saya bunuh dia, saya matikan dia. Ya, berani berserah diri berarti berani mati. Tetapi kata Allah, lalu aku ganti dirinya dengan diriku, sehingga penglihatannya adalah penglihatanku. Yang bisa melihat Tuhan itu hanya matanya Tuhan, tidak boleh ada mata lain. Ya, yang bisa mendengar suara Tuhan hanya telinganya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak punya sekutu, tidak ada temannya, sendiri dia. Berani berserah diri, siap mati di jalan Allah. Bagaimana itu orang mati? Kayak tadi, orang mati itu bukan mati, orang mati tetap hidup. Dia berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. Ya, itulah orang yang mati di jalan Allah. Ya, seluruh apa bahasa Makassar ampe-ampena, gau-gauna, apa kalau bahasa Bugis? Ya, sekali-sekali kita coba bahasa daerah itu juga. Seluruhnya menyatakan asma Allah. Oke. Baik, kembali ke tadi. Jadi setelah Musa tersadar, ya, lalu kemudian diberilah dia iman, menjadikan yang berselisih tadi, ya, seharusnya didamaikan. Surat 49 ayat 10 sudah. Kita lanjutkan tadi surat 28 ayat 16. Surat Al-Qasas ayat 16. Dia Musa berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah mensalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku." Ya, maka dia Allah mengampuninya. Sungguh Allah dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Akibat kesalahannya, Musa mengakui dirinya telah menzolimi dirinya sendiri. Ayat 17. Ayat 17.
Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, maka aku tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa." Ya, demi nikmat yang Engkau telah anugerahkan kepadaku, aku tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa. Sudah ada nikmat. Kita lihat dulu ayat 18. Ayat 18. Karena itu dia Musa menjadi ketakutan berada di kota itu sambil menunggu akibat perbuatannya. Tiba-tiba orang yang kemarin meminta pertolongan berteriak meminta pertolongan kepadanya. Musa berkata kepadanya, "Engkau sungguh orang yang nyata-nyata sesat." Lanjut Ayat 19. Maka ketika dia Musa hendak memukul dengan keras orang yang menjadi musuh mereka berdua, dia musuhnya berkata, "Wahai Musa, apakah engkau bermaksud membunuhku sebagaimana kemarin engkau membunuh seseorang? Engkau hanya bermaksud menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini, dan engkau tidak bermaksud menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perdamaian." Ya, orang yang mengadakan perdamaian itulah yang diberi nikmat iman. Orang yang mengadakan perdamaian itu yang diberi nikmat iman. Orang beriman mendamaikan orang yang berselisih. Ya, damaikan. Nikmat apa yang diberikan? Surat 3 ayat 103. Surat Ali Imran ayat 103. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ya, perhatikan nikmat Allah. Ketika kamu dahulu dalam kurung masa jahiliyah, masa kebodohan, betul, ya. Artinya belum akil balik, belum ada kesadaran seperti Musa tadi. Ya. Dahulu kamu bermusuh-musuhan, ya. Fa'allafa baina qulubikum, lalu saya alifkan kalbumu, saya satukan hatimu. Orang yang disatukan hatinya ini disebut dengan mu'alaf. Mu'alaf itu baru masuk Islam. Ya, orang yang mu'alaf adalah orang yang disatukan hatinya sehingga tidak ada lagi musuhnya. Oke? Yang tadi dari agama nenek moyang, kekuasaan hawa nafsu, datang nikmat Allah, ya, menjadikan kalbu dialifkan, mu'alaf namanya. Orang yang dialifkan kalbunya. Jadi perhatikan diri kita masing-masing, sudah mu'alaf atau belum? Ya, jangan mu'alaf itu larinya ke tempat lain, ke orang-orang yang KTP-nya bukan KTP kita. Belum. Mu'alaf menyatu hati kita dengan seluruhnya manusia. Ya, seluruhnya manusia. Dengan iman menjadikan seluruhnya manusia adalah saudaraku. Ya. Itulah yang terjadi pada Muhammad. Meskipun dia dimusuhi oleh orang-orang di sekitarnya, tetapi karena dia seorang yang kalbunya sudah dialifkan, nikmat iman ada dalam dirinya, dia anggap selalu maklum hingga ketika Jibril menawarkan diri untuk memberi pertolongan kepada Muhammad, "Wahai Muhammad, perintahkan aku agar kutimpakan gunung ini, bukit ini kepada mereka."
ya, yang memusuhi kamu, yang lempari kamu ini, dibilang Muhammad Ija ke Jibril. Nah, belum kita tahu ini seandainya atau tidak akan begini dia ini, ya, belum kita tahu. Nah, itu orang yang bersaudara, orang yang menyatu hatinya. Bagaimana kalau kita ya, ulami kata Jibril, perintahkan kepada kutimpakan itu sana itu orang-orang yang menyerang Israel, ya, orang-orang yang menyerang Palestina, kutimpakan kepada mereka itu. Hai, sekarang lagi jauh minta, tidak usah minta izin, langsung bisa aja. Ya, jadi mu'alaf artinya ketika hati kita menyatu, baru berpindah dari kekuasaan hawa nafsu masuk kepada Islam. Ya, ini jalur di Islam, ini jalurnya hawa nafsu. Dari diri yang satu muncul pasangannya Hawa, gabungan keduanya ini namanya hawa nafsu. Dari hawa nafsu terciptalah semua yang berpasang-pasangan, terciptalah jasad kita. Dari jasad kita kerajaannya hawa nafsu. Dalam cerita ini kerajaannya Firaun. Ya, lalu datang Islam, ya, datang Islam. Muhammad, Isa, Musa. Di bawah ini Ibrahim sebagai anak tangga untuk bisa memasuki Islam. Ikuti agama nenek moyang millat Ibrahim. Ya, dia bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi seorang yang lurus, Hanif. Oke, kita lanjut surat 28 ayat 20. Surah Al-Qasas ayat 20. Dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota seraya berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu. Maka keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu." Musa berada di sini, ya. Musa berada di sini. Datang informasi dari ujung kota. Ujung kota. Pasti bukan di sini. Karena zalim dan tidak mungkin ini yang memberi informasi. Pasti daerah tempat terbitnya matahari. Keluarlah, dapat petunjuk Musa, keluar dari negeri ini, ya, tinggalkan negeri ini. Ternyata ketika meninggalkan negeri ini, Musa pergi ke negeri Madian. Negeri Madian, masih ingat negeri Madian? Negeri Syuaib, negeri kebun. Ingat kebun? Ya, turun ke bawah dia, dari bawahnya. Dia dekat dengan negeri Sodom, negerinya Nabi Lut, negerinya Istinja. Ya, dia turun ke bawah. Oke, ayat 21. Ayat 21. Maka keluarlah dia Musa dari kota itu dengan rasa takut, waspada kalau ada yang menyusul atau menangkapnya. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu." Ya. Lanjut ayat 22. Dan ketika dia menuju ke arah negeri Madian, dia berdoa lagi, "Mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke jalan yang benar." Ya, turun ke bawah ya. Turun ke bawah, ya, buntu, zalim dan bodoh. Mohon petunjuk, tunjukkan aku jalan yang benar. Ayat 23. Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madian, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternaknya. Dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu 2 orang perempuan sedang menghambat ternaknya. Dia Musa berkata, "Apakah maksudmu dengan berbuat begitu?" Kedua perempuan itu menjawab, "Kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum penggembala itu memulangkan ternaknya." Ya.
sedang ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya. Ya, bapaknya, saya mulai dari bapaknya kedua perempuan ini lanjut usia, sama dengan Zakaria. Ya, Zakaria yang rambutnya sudah beruban, tulangnya sudah mulai lemah, tidak bisa membuat anak, ya, tidak bisa memiliki anak. Dia pergi ke negeri Madian, lalu kemudian dia melihat di situ penggembala-penggembala yang sedang meminumkan ternaknya. Ya, sama dengan wilayah menyusui, ada ya. Tetapi didapatinya dua orang perempuan yang tidak mau meminumkan ternaknya. Dia selalu menghambat ternaknya jangan sampai pergi minum ke situ. Kenapa? Karena ada penggembala yang berkuasa di tempat itu. Ya, pokoknya harus duluan ternaknya minum sebelum yang lain. Nah, ini penggembala penguasa ini. Keras dia. Nanti pulang pergi itu penggembala yang berkuasa tadi, barulah kedua perempuan itu bisa meminumkan ternaknya. Baik, dalam sejarahnya ada nama tersendiri dua orang perempuan dari Nabi Syuaib ini, ada namanya. Tetapi kalau nama yang saya temukan ternyata makna, ya, namanya, nama dua orang perempuan itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ya. Dari mana dia? Dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman-Rahim berkumpul di sini. Perhatikan dari sini, dari diri yang satu, ya. Jalurnya diri yang satu dan pasangannya sampai semua yang berpasang-pasangan namanya Ar-Rahman. Jalurnya Ar-Rahman. Dari sini semua sebenarnya. Dari alif. Alif itu qalam. Alif itu basmalah. Kalau diurai Al-Fatihah. Alif itu 7 titik. Ya. Al-Fatihah. Dia basmalah. Ya. Bisa? Kalau diurai lagi 7 titik ini ternyata seluruh Al-Quran. Bisa? Kita lihat tadi titik terendah. Dari diri yang satu jalurnya Ar-Rahman. Ar-Rahman sampai membentuk jasad. Itu jalurnya Ar-Rahman. Setelah jasadnya sempurna lalu ditiupkan, nah, baru Ar-Rahim. Ya. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tetapi ini duluan ada. Ya, perhatikan ini duluan ada ya. Dari diri yang satu keluar aku. Kita baca ulang surah 4 ayat 1. Surah 4 ayat 1. Surah An-Nisa ayat 1. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dalam kurung Adam, dan Allah menciptakan pasangannya atau Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya, perhatikan dari diri yang satu, yang pertama itu keluar aku. Aku yang mana ini? Aku yang mana? Aku yang ada dalam dirimu sekarang. Aku yang ada dalam dirimu sekarang, dialah manusia pertama. Ya, sebelum manusia yang lain tercipta, dia sudah ada.
Bisa? Nah, ini duluan ada. Dalam kondisi ini dicerita dalam Al-Quran melalui kisah Nabi Adam. Itu aku tak. Pada saat dia masih berada di atas, diajarkan kepadanya Asmaul Husna, ya, pelajaran itu tidak sampai kepada malaikat. Nah, lalu kemudian dari diri yang satu muncul pasangannya Hawa, nafsun wahidah, nafsun Hawa. Lalu dari keduanya, itu disebut dengan diri yang satu terhijab oleh Hawa, oleh pasangannya, oleh ciptaannya. Ya, diri yang satu terhijab oleh ciptaan, terciptalah semua yang berpasang-pasangan. Terhijablah dari situ diri yang satu tadi. Ya. Lalu kemudian ya terciptalah kedua orang tua kita melalui jalur ini. Kedua orang tua kita tercipta melalui jalur ini. Ya. Inilah yang disebut yang kedua orang tua yang akan masuk neraka. Kedua orang tua yang menjadikan kamu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Tapi ingat, jangan pulang di rumah langsung bilang bapakku dan ibuku masuk neraka. Bukan dia. Ya. Bukan bapata, bapaknya bapata. Siapa kakek? Bukan, bapaknya kaketa. Sampai di ujung ini tidak akan selesai. Karena yang masuk neraka ini adalah ini si pembuat patung. Gara-gara inilah. Jadi semua melalui jalur ini. Ya. Demikian pula orang yang terlahir setelah ini ada anak tak, istri tak, cucu tak, semua melalui jalur hawa nafsu. Satu-satunya yang melalui jalur ini hanya aku. Hanya aku. Satu-satunya. Di mana itu aku sekarang? Ada dalam diri masing-masing. Ya, disinilah aku terhijab oleh cahaya, disebutlah dia ruh, diantarlah melalui ruh, diserupakanlah bentuknya, lalu masuk ke dalam jasad. Ini jalurnya firman, ini jalurnya ilmu, ini jalurnya harta. Ya, Ar-Rahman itu jalurnya harta. Ini harta. Ar-Rahim jalurnya ilmu. Ya. Jadi kalau mau belajar kemudian berguru ke sini, berguru di sini, berguru kepada selain aku, belajar kepada hawa nafsu. Ya. Tidak ada tempat belajar kecuali itu. Kenapa? Karena dia tadi balas syahidna, betul engkau Tuhanku. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Demikianlah tadi sajian kami tentang kisah Nabi Musa. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.